Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman. Saya seorang mahasiswa di Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web dan juga akan mendemonstrasikan dari hasil kerja saya. Halo semuanya, jadi sekarang kita akan langsung masuk ke video tugasnya. Jadi pada tugas satu pada mata kuliah PBW ini kita disuruh untuk membuat sebuah web app dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript vanilla dengan memanfaatkan dokumen objek model ya. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah sistem yang bernama Sita untuk kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di UT. Itu ada 3 indikator. Mahasiswa dapat merancang HTML yang semantik, dapat mengawal gaya antarmuka menggunakan CSS, dapat menggunakan JavaScript, dan manipulasi DOM ya. Tugasnya adalah suruh untuk membuat 4 halaman, yaitu halaman login, dashboard, ini harusnya tracking ya, tracking.html, dan stock.html. Lalu terdapat struktur folder proyek seperti ini ya. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan kodenya, yaitu seperti ini. Pertama kita akan bahas dari struktur proyek yang saya buat. Di sini di CSS saya menggunakan ada 4 file, yaitu dashboard, login, style, dan choice dan stem. Kenapa saya menggunakan 4? Di sini saya menggunakan prinsip modular. Di penilaian juga ada disebutkan ya. Ini ada modularitas file dan struktur file. Jadi di sini dashboard ini tujuannya adalah untuk dashboard, login untuk login styling, dan style dan theme untuk global. Jadi ketika aplikasi yang kita buat sudah lebih kompleks, pasti kita butuh yang namanya scalable ya, dan untuk memudahkan maintain juga. Jadi itulah tujuannya modular. Lalu kita membahas apa itu semantik HTML. Semantik HTML itu format baru HTML5 ya. Dan format ini sangat disukai oleh Google, terutama untuk SEO, karena strukturnya yang rapih ya. Mulai dari ada misalkan dashboard ya, mulai dari ada header yang tujuannya memang untuk header, lalu di sini ada site yang tujuannya memang untuk sidebar biasanya, lalu untuk konten utamanya dibungkus di dalam main. Biasanya juga ada namanya footer di bawah sini ya, tapi di sini untuk copyright, tapi di sini kita tidak menggunakan copyright, jadi di sini tidak ada footer. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke fitur utama, yaitu fitur login. Nah, sebelumnya untuk menjalankan uh, HTML itu ada 2 cara, yaitu menggunakan live server dan default browser. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita menggunakan live server dan ada perubahan CSS, konten apapun itu ya, kita nggak perlu refresh ya. Kalau misalkan default browser itu kita perlu refresh browsernya untuk kontennya berubah. Kalau live server nggak perlu, teman-teman bisa langsung install ekstensinya aja. Oke, kita ke fitur login, ada email dan password, tombol login, ada pop-up atau alert jika salah ya, lalu ada lupa password dan daftar. Ini saya sudah menjalankannya di sini ya. Nah, oke, kita coba login dulu ya. Sini saya pakai ID asal ya, misalkan hasilnya adalah salah. Di sini saya menggunakan custom pop-up JavaScript yang saya buat sendiri ya, tidak menggunakan dari pihak ketiga seperti Swift Alert. Selanjutnya kita akan coba pakai yang benar. Kita coba dulu yang lupa password dan daftar. Misalkan ini lupa password, lalu ada motif, belum punya akun juga sama, ada ya. Lalu kita coba yang benar, yaitu rina.ut.ac.id. Jika berhasil, akan langsung diarahkan ke dashboard.html di menu utamanya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke fitur tahap 2, yaitu dashboard yang terdiri dari menu informasi bahan ajar, tracking, laporan yang memiliki sub menu, menggunakan drop down, dan history transaksi serta greeting. Ini ya, ada dashboard utama, tracking, stock, lalu sub menunya yang mana masih dalam tahap pengembangan, history transaksi dan sebagainya. Jadi ketika diklik dia tidak akan error ya, karena udah ada logic untuk menanganinya.
mengatakan kalau menu ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian greeting di sini kenapa selamat pagi, karena sekarang jam setengah 6 pagi. Jadi inilah logic untuk greeting ya. Nah, ini logic untuk greeting. Jadi kalau misalkan ini saya membuat variabel namanya malam, ini defaultnya ya. Kalau misalkan jamnya, jam-jam sekarang di atas jam 5 sampai jam 11. Jam 11 itu pagi, jam 11 sampai jam 3 sore itu siang, jam 3 sore sampai jam 6 sore itu sore ya. Lalu ini apa? Ini adalah untuk menyimpan lokal username kita yang login tadi ke dalam local storage. Jadi teman-teman, di sini saya juga menggunakan local storage. Local storage adalah penyimpanan default browser. Setiap browser ada kapasitasnya 5 MB. Kapasitasnya kecil, tapi bisa kita manfaatkan untuk menyimpan username, data-data yang dinamis gitu ya. Yang setiap user biasanya beda, tapi ini terbatas pada browser dari user. Ketika user pindah browser atau menghapus cache-nya, ya akan hilang gitu data-datanya. Karena sekarang jam 6 pagi, maka yang tampil adalah jam yang ini ya, pagi. Oke, selanjutnya adalah tracking order. Ini tracking order. Di sini di tracking order kita memanfaatkan namanya dokumen object model. Oke, misalkan kalau kita isi kosong, apa yang akan terjadi ya? Nah, akan ada notif kalau nomor DO harus diisi dulu. Kalau misalkan salah, ini kan tidak ada apa-apa di bawah ya. Ketika kita salah, ini akan ada HTML baru. Inilah yang dinamakan DOM, dokumen object model. Lalu ketika benar akan ada. Dan ini adalah dokumen object model ya. Ini di sini ya. Ini dokumen object model. Misalkan data DO-nya kosong, maka disuruh masukin nomor DO-nya dulu. Terus ini toas yang custom yang saya buat, yaitu ini. Selanjutnya adalah informasi stok bahan ajar, stok.html. Menampilkan data dummy pada data.js ini ya. Ini. Lalu kita coba. Nah, saya sudah mendapatkan 2 buku sebelumnya, yaitu administrasi bisnis dan PBW. Sini juga saya memanfaatkan local storage ya. Jadi ketika saya refresh, ini nggak akan hapus, datanya ada di dalam sini. Storage lokal, di sini datanya ya, ada di sini. Kecuali saya hapus, saya bersihkan, coba saya bersihkan. Ini ya, bahan ajar data, kita delete, maka 2 ini akan hilang nih, PBW sama administrasi bisnis. Nah, hilang kan? Coba kita tambahkan lagi, yaitu kita pilih misalkan manajemen risiko dan akuntansi ya, pastinya OPJ Serang. Risiko dari C1 stok awal 200. Nah, maka ada nih, dan ketika saya refresh ini nggak akan hilang, jadi tersimpan di dalam browsernya user ya, dalam browser pengunjung. Nah, mungkin teman-teman sekian dari saya untuk pembahasan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk menyusun PBW